Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ta'udu nikmatallahi
kita semua tidak akan pernah sanggup untuk menghidupnya. Kita bersyukur kepada Allah sampai siang hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita semua kesehatan yang baik. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang menjalankan ibadah sholat Jumat. Sementara mungkin hari ini ada saudara kita yang sedang terbaring karena sakit. Mereka tidak bisa hadir di masjid seperti kita. Mari kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit senantiasa diberikan kesabaran dan juga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah. Hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup di dunia ini. Artinya Allah masih memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah. Yang mungkin juga barangkali ada di hari ini saudara kita yang mungkin Jumat kemarin masuk bersama-sama kita, mereka sekarang sudah tidak berada di tengah-tengah kita lagi karena mereka sudah dipanggil kepada Allah. Mari kita syukuri nikmat Allah ini, bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari lisan kita, tidak hanya bibir ini berucap alhamdulillah, tapi lebih dari itu, syukur nikmat ini kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kesungguhan hati kita laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga dengan kesungguhan hati pula kita jauhi dan kita tinggalkan semua larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada satu pertanyaan, apakah ada di antara umat manusia ini yang tidak mau masuk surga? Apakah ada di antara umat manusia yang dia menolak untuk masuk surga? Terkait hal ini mari kita perhatikan sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang menolak masuk surga. Kecuali yang enggan untuk masuk surga. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka pertanyaan muncul dari para sahabat pada saat itu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Para sahabat, wahai Rasulullah, siapa di antara kita ini yang menolak untuk masuk surga? Siapa di antara kita yang enggan atau tidak mau masuk surga? Qala, kemudian Rasul menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada kata Rasulullah, yang otomatis kalau kita menyatakan diri kita taat kepada Rasulullah, tentunya kita sudah taat kepada Allah. Man ata'ani dakhala al-jannah, kata Rasul. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang menyelisihi aku, siapa yang membangkang kepada aku, faqad aba, maka sesungguhnya dialah orang yang menolak masuk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah, ternyata kuncinya adalah kita yang sudah mengaku diri kita beriman kepada Allah, mengaku diri kita beriman kepada Rasulullah, maka apapun yang Allah dan Rasul katakan, bagi kita orang-orang yang beriman jawabannya hanya satu, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, kita ikuti. Jangan pernah kita menyelisihi Rasulullah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh
satu pemandangan yang barangkali masih sangat membingungkan. Ketika 10 hari yang lalu kita semua umat Islam tengah merayakan tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang mereka dalam merayakan ritual tahun baru ini justru mengarah kepada hal-hal yang bisa menimbulkan kesyirikan kita kepada Allah. Padahal Rasul dengan tegas mengatakan, kalau kamu ingin dekat dengan surga, jauhi kesyirikan. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Hendaknya kalian menyembah kepada Allah, kalian beribadah kepada Allah, serta jauhi. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Masih banyak umat Islam ternyata di dalam melaksanakan ritual tradisi peringatan pergantian tahun Hijriah itu masih melakukan ritual-ritual yang bisa menjerumuskan ke dalam lembah dosa syirik. Sampai-sampai saya membaca satu media sosial, ada yang sampai mengarak yang namanya kerbau, dan masyarakat sampai berebut yang namanya kotoran kerbau, karena mereka ingin mendapatkan keberkahan dari kotoran kerbau. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah yang bisa memberikan keberkahan hidup itu hanyalah Allah? Keberkahan yang kita harapkan hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa oleh selain Allah. Dan syarat untuk bisa mendapatkan keberkahan hidup itu, syaratnya tidak lain adalah kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ini janji yang Allah sampaikan kepada kita hamba-hambanya. Walau anna ahlal qura, jika penduduk negeri ini amanu wattaqu, mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Niscaya kami akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini yang Allah janjikan kepada kita. Jikalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, maka syaratnya kita harus menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Jikalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, pastilah Allah akan turunkan rahmat. Pastilah Allah akan turunkan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi masih ada lanjutnya ayat, walakin kadzdzabun. Ternyata banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Banyak yang mengingkari ayat-ayat kami. Ketika diberikan perintah oleh Allah, ternyata kita masih enggan untuk melakukannya. Dan justru ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, ternyata kita malah melanggar. Banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kemudian ayat ini ditutup dengan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka. Dan siksaan itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Masalah muslimin jamaah rasulullah, memang di dalam hidup ini banyak sekali godaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman, terutama godaan-godaan dari musuh kita, musuh orang-orang yang beriman, yang musuh ini memang tidak tampak oleh mata, tetapi dia ada, dia nyata, tapi dia tidak tampak oleh mata kita, yakni syaitan.
yakni iblis, yang setiap saat terus membisiki hati manusia agar mereka berpaling dari pengajaran Allah dan Rasul-Nya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, maka malaikat sujud kepada Adam. Karena malaikat adalah makhluk yang taat, dia hanya mendengar dan kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Diperintahkan sujud kepada Adam, dia pun melakukan. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Inilah dua sifat yang dimiliki oleh iblis yang terus akan dibisikkan kepada hati manusia. Aba wastakbar. Sifat yang pertama adalah aba, yakni menolak perintah Allah. Karena ini yang dilakukan oleh iblis, yang kemudian dengan apa yang dilakukan oleh iblis ini menyebabkan dia telah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka setelah datangnya hari kiamat nanti. Karena dia menolak kepada perintah Allah. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak. Wastakbar, muncul kesombongan dalam diri iblis. Inilah dua sifat yang menyebabkan iblis ini akhirnya menjadi penghuni neraka setelah nanti datangnya hari kiamat. Sifat menolak kepada perintah Allah, wastakbar, dan sifat sombong dalam dirinya. Yang ketika dia diperintah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairun minhu, saya ini lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari Adam dari tanah. Dari percakapan iblis dengan Allah ini, ternyata iblis mengakui dirinya ini diciptakan oleh Allah. Dia percaya dan yakin bahwa Allah yang menciptakan dirinya dan yang menciptakan malaikat, yang menciptakan manusia ini adalah Allah. Dia meyakini. Tapi iblis membangkang pada perintah Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Muncul sifat sombong dan jangankan kesombongan yang demikian besar, misalnya ketika kita memiliki harta yang banyak, kemudian menyebabkan kita merasa memiliki kedudukan yang tinggi di antara manusia yang lain. Ketika kita memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, kita menganggap rendah orang lain. Padahal Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengingatkan kepada kita para umatnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, barang siapa yang ada di dalam hatinya ini walaupun sebesar biji dzarrah, biji atom kecil sekali, min kibrin, dari benih kesombongan. Dikatakan oleh Rasulullah tidak akan masuk surga walaupun dalam hati manusia ini hanya ada sebesar biji dzarrah, biji atom dari benih kesombongan. Karena sifat iblis yang menyebabkan iblis ditetapkan sebagai penghuni neraka. Maka kembali lagi ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahumullah, ketika kita semua mendambakan dan mencita-citakan bahwa kelak ketika kita semua berada di kehidupan kita yang terakhir, yakni di kehidupan akhirat, kita semua menginginkan akan menjadi penghuni surga. Maka mari kita perhatikan apa yang Rasulullah sudah ingatkan kepada kita. Kunci agar kita semua bisa terselamatkan dari siksa api neraka. Man atau ani dakhala jannah.
maka kita harus taat. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita, jangan pernah bertanya-tanya lagi. Tetapi jawaban kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Dan jauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul. Jauhi dengan sifat aba wastakbar, menolak terhadap perintah-perintah Allah, menolak mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya, wastakbar, dan sifat menyombongkan diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah, tentu kita semua sepakat bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Kehidupan akhirat akan kekal abadi. Maka kejarlah. Bukan kita dilarang mengejar kehidupan dunia, silakan. Kejarlah kehidupan dunia kita, tetapi jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan akhirat. Ketika kita diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia ini, diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi oleh Allah, diberikan harta kekayaan yang banyak oleh Allah, maka jadikan pangkat dan jabatan kita, harta kekayaan kita, itu semua menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jangan sebaliknya. Jangan kemudian harta kita, ilmu yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita punya, yang begitu tinggi di dunia ini, justru kemudian itu akan membuat diri kita meremehkan orang lain. Karena kesombongan itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah kesombongan yang diancam oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat benih kesombongan, walaupun tidak sebesar biji zarah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengajak kepada semua jamaah, termasuk diri saya, marilah kita perhatikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang barusan saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini perintah Allah kepada kita, individu kita masing-masing, pribadi kita masing-masing diperintahkan oleh Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita perbuat selama ini. Mari kita melakukan muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai bekal nanti di kehidupan kita yang kekal abadi, di kehidupan kita yang terakhir, yakni di kehidupan akhirat. Jikalau selama ini kita sudah cukup maksimal untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya, mari kita pertahankan dan terus kita tingkatkan kualitasnya dari kalian. Namun sebaliknya, jikalau selama ini kita masih jauh dari syariat agama Allah, kita masih malas
datang sholat jamaah di masjid, kita masih malas membaca kitab Al-Quran. Mungkin kita juga masih malas untuk bersedekah. Tidak ada kata terlambat. Segera kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita bertekad untuk memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah sebelum yang namanya kematian itu akan datang kepada kita. Setelah manusia meninggalkan dunia ini, kita juga tidak bisa lagi beribadah kepada Allah. Hanyalah amal ibadah kita yang akan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum hal itu datang kepada kita, mari kita persiapkan diri kita, kita perbanyak bekal, dan Allah sudah berpesan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah, kesungguhan hati kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Semoga Allah menetapkan hati kita untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya, dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kelak ketika kontrak kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita semua bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lurus dan rapatkan soft. Mohon jangan mengisi soft di belakang sebelum soft di depannya penuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم